Halo teman-teman, selamat datang di podcast KS IMIS episode kedua. Bersama aku, Sinta Prima dari Departemen Riset KS IMIS FMIPA UNY. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing pengalaman dengan salah satu tim peraih medali perunggu untuk kategori poster di Ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS ke-34 tahun 2021. Siapakah mereka? Ada yang tahu nggak nih? Nah, mereka adalah Kak Fatimah dan tim. Halo, selamat datang Kak Fatimah dan tim. Selamat bergabung di podcast KS IMIS. Sebelumnya, mau mengucapkan selamat dulu ya kepada Kak Fatimah dan tim atas prestasinya di ajang PIMNAS ke-34 ini. Selamat ya, Kak. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih. Oke, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, dan biar ngobrolnya lebih enak juga, baiknya kita kenalan dulu kali ya. Untuk perkenalan dari Kak Fatimah nih, selaku ketua tim, bisa untuk memperkenalkan anggota-anggota timnya. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Sinta. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Untuk yang pertama, perkenalkan saya Fatimah Nurhomariah dari Prodi Biologi Angkatan 2019. Kemudian untuk anggota ada Lilis Risma Putri, dipersilahkan untuk perkenalan. Halo semua, perkenalkan aku Lilis Risma Putri dari Pendidikan Matematika Angkatan 2020. Terima kasih. Untuk Nurwakida bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Nur Wahida dari Pendidikan Biologi 2020. Salam kenal. Oke, berikutnya untuk Briliani, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan namaku Briliani Karismanitias. Aku dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan tahun 2020. Salam kenal semuanya. Oke, yang terakhir untuk Lutfiah, dipersilahkan untuk perkenalan. Halo teman-teman, kenalin nih aku Lutfia Nuridaya dari Biologi 2019. Salam kenal semuanya. Baik, untuk kami perkenalan sudah cukup. Saya kembalikan ke Kak Sinta. Baik, terima kasih Kak Fatimah dan teman-teman. Tadi ada Kak Brili, Kak Via, Kak Wawa, Kak Lilis, gitu ya. Salam kenal ya. Untuk Salam selanjutnya, kenal. Salam kenal Mbak. oke. Untuk selanjutnya kita bakal mulai nih sharing-sharing pengalamannya dari kakak hebat kita. Untuk yang pertama itu tadi kan aku udah baca nih judul penelitiannya yaitu mengenai potensi bioakarisida dari biji sirsak. Nah, aku penasaran nih Kak, kok bisa sih kepikiran gitu untuk meneliti biji sirsak? Nah, gimana sih proses penggalian idenya sampai akhirnya menentukan untuk meneliti biji sirsak? Boleh diceritakan nih Kak? Oke, untuk yang pertama, ide itu berasal dari seangkatan aku ya, jadi angkatan 2019, dan dia itu punya produksi jamur kuping, karena dari judul penelitian kita itu dengan uh, produksi jamur kuping itu. Jadi di jamur kuping itu kan ada penyakitnya, dan itu ada kendala gitu, penyakitnya itu dapat mengurangi produksi jamur kuping. Nah, untuk penggalian idenya itu berasal dari
masalah tersebut. Jadi kita menggali ide itu dari penyakit jamur kuping itu dari sebabnya terjadi penyakit itu, kemudian penanganan yang sudah pernah dilakukan penelitian-penelitian. Jadi kita mencari solusi, salah satu solusi yaitu menggunakan ekstrak biji sirsak itu berasal dari studi literatur dari jurnal begitu. Oke, berarti berawal dari keresahan teman Kak Fatimah nih ya yang punya industri jamur, tapi eh, ada ini penyakit dari jamur itu yang mana bisa menurunkan produksi. Terus tercetuslah ide untuk apa ya, membuat apa semacam obat itu untuk mencegah penyakit tersebut dari biji sirsak. Seperti itu ya, Kak? Iya, untuk penelitian kami itu bukan mencegah ya, tapi untuk membasmi penyebab penyakit krapes. Jadi kalau di jamur kuping itu namanya penyakit krapes. Oke, berarti membasmi ya. Ada penyakit krepes pada jamur kuping. Oke, menarik ya. Untuk selanjutnya ya, ini kan tadi udah perkenalan itu dan ada 4 orang, 4 anggota itu dari bio dan satu lagi Kak Lilis sendiri ya, sendirian dari matematika gitu. Nah, kira-kira dari tim ini sendiri ada nggak sih strategi atau pertimbangan-pertimbangan khusus ketika menentukan anggota-anggota timnya gitu? Oke, yang Baik. pertama, oke aku dulu ya, Lis. Jadi yang pertama itu kita menentukan anggota terutama prodi yang sesuai sama kebutuhan dari penelitian tersebut. Jadi nanti di PKM itu, di Pemnas itu, prodi untuk anggota dan ketua itu sangat menentukan nilai akhir di kegiatan gitu. Untuk Lilis mungkin ada tambahan. Eh, ya benar apa yang dikatakan Mbak Fatimah tadi bahwa pemilihan prodi itu sangat berpengaruh sekali dalam kegiatan PKM ini ya karena harus sinkron dengan judul, harus sesuai dengan apa yang dilakukan dalam penelitian kita gitu. Dan untuk di biologi dan pendidikan biologi itu kan sudah sesuai dengan kajian yang kita ambil yaitu mengenai pembasmian penyakit krepes pada jamur kuping yang mana menggunakan eh, bioakarisida seperti itu. Nah, kalau aku sendiri sebagai prodi pendidikan matematika di sini tugasnya sebagai analisis data dari hasil observasi yang kita lakukan seperti itu. Jadi, kami memiliki tugas masing-masing dalam penelitian ini yang sesuai dengan prodi kami seperti itu. Wah, berarti saling berkolaborasi gitu ya, saling melengkapi. Ada yang bertugas untuk mencari data, ada juga tim analisisnya gitu. Wah, keren banget sih. Oke, untuk selanjutnya, eh, ketika sudah memasukkan proposal gitu, lalu kan eh, dinyatakan lolos gitu pendanaan. Berarti itu sudah harus melakukan penelitian seperti itu kan. Nah, boleh dong diceritakan ketika proses penelitiannya itu berlangsung, itu tuh gimana? Terus mungkin suka dukanya ketika penelitian, terutama ini kan lagi pandemi juga ya. Mungkin seperti itu. Oke, jadi setelah dinyatakan lolos pendanaan, berarti kita harus melakukan penelitian itu ya Kak, gitu. Ya, dan proses penelitian ini memang panjang sih, karena kalau PKM tuh beda ya sama lomba yang lain. Penelitian ini kalau di kami 3 sampai 4 bulanan sih. Dan awalnya kan kita udah nyusun timeline ya, nyusun timeline sesuai dengan
apa yang kita rencanakan gitu. Misal tanggal segini sampai segini hal yang dilakukan adalah ini gitu kan. Sampai Hamin berapa PKP 2 gitu. Tapi ya apa yang kita rencanakan tuh memang di lapangannya tidak sesuai gitu. Jadi ada hal-hal yang merubah timeline kita gitu. Mungkin dari prosesnya ya, prosesnya juga panjang dan banyak hal atau banyak fakta baru yang kita tahu gitu setelah melakukan. Misalnya tuh kemarin waktu pengeringan biji ya, kalau berdasarkan jurnal yang kami kaji, terus referensi-referensi kami tuh pakai oven gitu kan. Tapi ternyata di lapangannya bijinya tuh kalau di oven kurang kering, jadi harus pengeringan menggunakan sinar matahari juga gitu. Dan untuk penghalusan bijinya juga kalau dari beberapa referensi kami juga pakai blender gitu, pakai penghalus yang blender yang itu. Tapi ternyata nggak bisa halus, nggak bisa sehalus yang apa yang kita harapkan gitu. Jadi harus melalui 2 kali proses penghalusan gitu. Dan banyak sih hal-hal fakta-fakta baru yang baru kita tahu tuh setelah kita melakukan penelitian itu gitu. Dan singkat cerita nih udah sampai pengaplikasian. Belum belum. Kan itu pandemi ya, jadi kita sempat vakum vakum beberapa minggu itu karena lab UNB tutup kan. Jadi harus vakum dan dapat nih lab pinjaman nyewa lab di lab UII gitu. Dan itu pengalaman baru sih karena kita jadi tahu kan lab lab univ lain gitu. Karena ikut PKM jadi kita bisa ngerasain lab lain kan. Kalau di kuliah biasa gitu, misal kita belum tentu bisa merasakan masuk lab bahkan lab lain gitu. Nah, singkat cerita udah kita udah dapat kan data pertama gitu setelah pengaplikasian, ternyata datanya tuh kurang maksimal gitu. Jadi kita harus mengulang lagi gitu. Dan penelitian yang kedua itu yang pengulangan tuh kita selesai penelitian Hamin 3 PKP 2, bayangin coba. Jadi ngebut banget ngolah datanya dan alhamdulillah itu selesai. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin gak maksimal ya, tapi kita udah melakukan yang terbaik gitu. Dan setelah PKP 2 selesai udah lega banget sih. Kalau suka dukanya dari aku tadi sih, sukanya banyak, dukanya juga banyak. Salah satunya ya tadi ya, karena aku kan ini pengalaman pertama aku ikut PKM dan aku adalah mahasiswa pandemi gitu. Jadi belum pernah sama sekali merasakan kuliah offline kan. Apalagi nge-lab ya, karena aku biologi jadi banyak praktikum-praktikum gitu. Tapi karena aku ikut PKM, jadi aku bisa merasakan nge-lab gitu. Daripada mungkin ya teman-teman yang lain yang kurang beruntung belum bisa ikut penelitian dan belum bisa masuk lab. Jadi ini adalah suatu pengalaman yang berharga. Itu sih menurut aku. Kalau dukanya ya tadi karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kita. Jadi kita harus tetap bisa survive walaupun itu juga di masa pandemi. Jadi ya PKM kan kreativitas mahasiswa ya. Jadi kita harus apa ya, berkreasi, mengembangkan kreativitas kita gitu. Itu aja sih Kak dari aku. Dari teman-temannya lain ada yang mau sharing nggak terkait suka dukanya gitu? Aku mau sharing sedikit nih, Kak. Boleh, silahkan. Tapi kalau menurutku sih eh, terkait pelaksanaan PKM ini lebih banyak tantangan gitu ya, bukan sekadar suka ataupun duka, tapi lebih ke tantangan. Karena aku sendiri kan prodi pendidikan matematika nih, sangat kalau di lapangan itu sangat eh, tidak tahu tentang apa itu penelitian, bagaimana cara melakukan eksperimen di laboratorium dan sebagainya, dan bahkan tidak mengenal alat-alat laboratorium gitu. Tetapi melalui PKM ini aku jadi tahu bagaimana eh, prosedur di laboratorium itu seperti apa dan bagaimana cara menguji suatu kandungan dan sebagainya. Itu yang aku dapatkan dari pelaksanaan PKM ini. Namun di sisi lain aku juga merasa kayak sebenarnya ini tuh bukan bidangku melihat dari
program studi yang aku jalani saat ini. Tapi di luar itu, aku mendapatkan pengalaman yang banyak di kegiatan PKM ini. Dan itu sangat mungkin kalau misalnya aku tidak ikut PKM ini, aku tidak akan mendapatkan pengalaman tersebut gitu. Wah, menarik banget ya. Bisa belajar hal-hal baru dari PKM gitu, dari ikut PKM yang nggak tahu penelitian, yang belum pernah datang ke lab, bisa datang ke lab gitu ya. Menarik sih. Nah, ketika eh, ini kan berarti penelitiannya sudah selesai gitu. Terus eh, ini ya dinyatakan lolos sebagai finalis di PIMNAS. Nah, mau tahu dong gimana sih perasaan teman-teman ketika dengar pengumuman itu gitu. Dan salah satu dari finalis itu adalah tim teman-teman gitu. Gimana sih rasanya? Oke Mbak, aku akan menjawab ya Mbak. Jadi pada saat pengumuman lolos PIMNAS itu kita tuh nggak menyangka sama sekali Mbak, karena setelah presentasi PKP 2 itu kan pengumuman. Nah, tapi itu nggak pasti gitu loh Mbak tanggal pengumumannya kapan. Jadinya kayak kita ya udah pasrah aja, yang penting kita udah melaksanakan penelitian dan juga PKP 2. Kemudian pada saat pengumuman PIMNAS juga itu kan malam kan pengumumannya. Nah, dari anggota kita itu yang tahu itu cuma satu orang aja Mbak, yang lainnya tuh baru tahu keesokan harinya pas tanggal 29 September. Terus bangun tidur kan itu kan kaget banget, buka WhatsApp tuh rame banget pada ngucapin selamat. Ya, wah apa nih? Pada ngucapin selamat apa, dan ternyata tuh tim kita tuh lolos PIMNAS. Dan di situ merasa bersyukur dan beruntung sekali karena dikasih kesempatan kita bisa lolos PIMNAS, karena kita semua ini kan pertama kali ikutan PKM. Kemudian kita tuh kayak pengen nyoba-nyoba aja gitu loh Mbak. Tapi alhamdulillah bisa sampai lolos ke PIMNAS dan bahkan kita bisa mendapatkan medali perunggu. Kemudian di PKM REUI ini kan tahun sebelumnya tuh nggak ada yang lolos. Pada tahun 2021 ini baru kita aja yang lolos. Jadi itu kayak sebuah pengalamannya luar biasa. Setelah fakultas tahu kalau kita lolos itu, kayak dari fakultas tuh benar-benar mensupport kita dan memfasilitasi kita dengan baik. Kemudian dari sini dapat diambil pelajaran Simba bahwa kalau kita benar-benar niat, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin, dan selama berusaha itu kita selalu melibatkan Allah gitu, eh, pasti kita akan diberi jalan kemudahan gitu Mbak. Mungkin dari aku itu aja Mbak. Oke, Masya Allah. Keren banget ya. Ya, eh, pasti seneng, pasti kaget gitu. Siapa sih yang nggak seneng kalau bisa lolos dari finalis PIMNAS? Itu kesempatan langka banget dan teman-teman beruntung banget ya bisa dapat kesempatan itu. Yang mana kesempatan itu belum tentu dimiliki sama teman-teman yang lain gitu ya. Sama-sama berjuang tapi belum tentu. Hebat Iya banget sih Mbak, teman. betul sekali Mbak. Oke. Terus ini kan setelah ada pengumuman finalis gitu, lolos ke PIMNAS, pasti ada dong persiapan-persiapan khusus yang teman-teman lakukan untuk mempersiapkan di hari H ketika PIMNAS. Nah, kira-kira bisa diceritain nggak nih, apa aja sih persiapannya gitu? Oke Mbak, jadi persiapan PIMNAS itu kan dari tim PKM Center UN itu mengadakan training center. Jadi tim UN yang lolos itu dikarantina selama 1 bulan. Dan itu selama seminggu 2-3 hari itu kita nginep di hotel. Pada saat karantina tersebut itu kita benar-benar difasilitasi oleh UNY untuk fokus mempersiapkan PIMNAS dengan baik. Mulai dari difasilitasi nginep di hotel, kemudian makanan tuh benar-benar terjamin agar pada saat hari H itu kita tetap sehat. Kemudian pada saat persiapan PIMNAS itu juga dihadirkan para juri PIMNAS untuk memberikan saran dan masukan. Kemudian dihadirkan motivator juga pada saat persiapan PIMNAS tersebut. Kemudian pada saat hari H juga kita itu difasilitasi untuk melakukan presentasi di digital library UNY, sehingga untuk meminimalisir hal yang tidak terduga terjadi. Pada saat persiapan PIMNAS itu dari pagi sampai malam tuh kita benar-benar fokus untuk mulai dari pembuatan artikel ilmiah, kemudian pembuatan poster, pembuatan PPT presentasi, latihan tanya jawab, terus kita juga mencari-cari bukti
pendukung agar kita itu bisa mempersiapkan pertanyaan yang kira-kira itu akan muncul pada saat persiapan PIMNAS tersebut, Mbak. Jadi kita tuh benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik agar pada saat hari H pelaksanaan itu kita sudah benar-benar siap gitu, Mbak. Oke, benar-benar ini ya dipersiapkan matang-matang benar-benar karena ini memang event yang sangat keren gitu ya. Dan skalanya juga nasional, semua universitas gitu ya di seluruh Indonesia. Oh ya, kalau untuk pengalaman menarik ketika mempersiapkan PIMNAS gitu ada nggak yang mau diceritain gitu ketika uh, persiapan? Ada nggak pengalaman-pengalaman yang unik, menarik gitu? Kalau pengalaman menariknya itu karena kita kan difasilitasi untuk nginap di hotel gitu, Mbak. Kayak 1 bulan tuh kita pindah-pindah hotel. Jadi kayak, wah kita bisa merasakan nginap di hotel gitu setelah lama nggak nginap di hotel. Kemudian setelah itu juga kita tuh kan latihan presentasi. Kemudian dihadirkan nih juri-juri PIMNAS kayak dari IPB, kemudian dari universitas lain gitu. Dan mereka tuh mengasih kita saran masukan. Jadi kayak untuk sebagai masukan kita menyiapkan presentasi dengan baik gitu, Mbak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau cerita nih. Iya, dari aku mau nambahin ya, Mbak, sedikit. Ya, tapi dari semua yang diceritain Brili, itu tuh ada satu titik dari aku yang benar-benar pening. Karena kita kan juga membagi waktu kuliah ya, tapi kita juga harus memprioritaskan PIMNAS karena itu event apa ya, event yang berharga kan buat kita karena kita udah sampai di titik itu. Dan waktu itu tuh ada beberapa mata kuliah yang masih ada jadwal UTS gitu. Jadi karena prioritasnya PIMNAS, untuk UTS-nya menurut aku merasa kurang gitu. Aku kurang maksimal di UTS. Gitu ya. Dari yang lain. Mungkin kalau dari aku itu karena persiapan PIMNAS itu hampir 1 bulan ya, itu dibahas terus sama dosen pembimbing dan tim pembimbing. Untuk dosen pembimbing itu sama Bu Nur Aini, untuk yang tim pembimbing itu sama Bu Cahyo ini. Jadi sampai waktu presentasi latihan gitu sama Bu Aini, sampai Bu Aini bilang sama kita kalau kita itu kelihatan udah jenuh gitu bahas materi, bahas pembahasan tentang itu aja gitu. Tapi sama Bu Aini dikembalikan lagi ke tujuan kita, terus disemangati lagi sama Bu Aini gitu. Jadi diperlukan apa itu saling memberi semangat satu sama lain, itu perlu gitu untuk melaksanakan penelitian, terutama di PIMNAS ini yang hampir dari PKM hingga PIMNAS itu hampir 1 tahun gitu kalau dari aku. Oke, enak ya. Emang seperti itu. Sepertinya kerja tim itu memang sangat menguntungkan karena ketika ada yang jenuh, ada yang menyemangati gitu ya. Ketika sedang suntuk gitu, mungkin ada yang menghibur juga gitu ya teman-teman. Enak ya sepertinya. Iya, Mbak, benar sekali, Mbak. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah ini ya presentasi gitu, presentasi di PIMNAS. Nah, terus ada waktu pengumuman. Nah, teman-teman ngira nggak sih atau kebayang nggak sih teman-teman itu bisa dapat medali gitu? Jujur aja nggak kebayang sih Kak waktu itu. Kalau boleh cerita nih waktu itu kalau dari aku pribadi, uh, kita tuh aku nonton nobar bareng keluarga gitu loh lewat YouTube. Nah kebetulan kan PKM RE itu diumumin pas skema akhir-akhir gitu kan. Jadi
udah nunggu dari awal, aduh ini kapan gitu kan. Dan pas PKMR keempat, alhamdulillah banget, dan itu kaget, bersyukur kita diberi kesempatan buat lolos di bidang poster untuk di itu. Benar-benar gak nyangka sih Kak, bersyukur banget. Begitu sih. Nggak nyangka ya. Yang nggak disangka-sangka terwujud nih. Alhamdulillah ya bisa dapat medali perunggu. Itu seneng banget sih. Aku merasakan kalian nih kayaknya. Seneng, pasti seneng. Dan eh, kayak terbayar nggak sih hasil kerja keras yang sudah dilakukan selama berapa ya tadi? 1 bulan untuk menyiapkan PIMNAS ya? Iya, 1 bulan untuk PIMNAS. Oke. Lanjut ya teman-teman. Nah, untuk kira-kira untuk penelitian ini nih, untuk penelitian yang sudah dilakukan ini, untuk kedepannya akan ada ini nggak teman-teman, kayak dikembangkan gitu, atau mungkin diikutkan PKM tahun depan dengan inovasi-inovasi baru seperti itu? Apakah sudah ada rencana-rencana seperti itu? Jujur kalau untuk PKM lagi belum belum ada pikiran seperti itu ya, tapi untuk pengembangan penelitian ini yang mungkin bisa dilakukan oleh siapapun nanti, eh, jujur ini banyak kurangnya ya penelitian kami. Jadi kalau mau dikembangkan lagi eh, dari prosesnya, jadi memaksimalkan setiap langkah-langkah yang dilakukan gitu. Misalnya dari prosesnya, dari masalahnya, dari pengaplikasiannya gitu. Jadi itu bisa dimaksimalin lagi. Kemudian kalau misalnya dibuat skala komersial buat bioakarsidanya, berarti nanti harus ada inovasi lagi, bentuk produknya itu mau seperti apa, bisa mau cair atau pasta atau serbuk gitu yang bisa digunakan untuk jangka panjang dan memudahkan buat petani jamurnya. Itu sih. Wah, ini udah teman-teman pendengar pasti senang banget nih, udah dikasih ide sama Mbak Wawa ya, terkait pengembangannya. Kalau ada yang berminat mungkin ya bisa dikembangkan lagi gitu. Nah, eh sebagai penutup nih teman-teman, boleh dong dari masing-masing gitu buat menyampaikan pesan, semangat ataupun motivasi kepada pendengar yang mungkin ingin mengikuti jejak eh, teman-teman buat ikut PKM dan sampai bisa lolos PIMNAS gitu ya. Mungkin bisa ya dimulai dari Kak Fatima dulu nih. Oke, kalau dari aku sih eh mencoba dulu ya. Jadi kalau enggak mencoba itu kita nggak tahu kedepannya gimana gitu. Jadi yang pertama itu kita harus mencoba dulu, apapun itu kita harus mencoba. Kemudian setelah kita lolos ya misalnya, berarti kita harus mengikuti semua aturan yang ada di kegiatan tersebut. Terutama untuk yang PIMNAS ini, untuk yang PKM ini itu harus sesuai dengan pedoman yang sudah diberikan gitu. Jadi kalau uh, tidak sesuai dengan aturan di situ, ada salah sedikit pun, itu kita tidak akan lolos ke tahap berikutnya gitu. Oke, berarti harus ini ya, mengikuti aturan mainnya gitu. Harus sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan gitu ya, pesannya dari Kak Fatima. Kemudian lanjut nih dari Kak Lilis. Apa nih Pak kesannya? Pesan. Baik, kalau dari aku, eh, apapun yang kita jalani, apapun yang kita putuskan, lakukan dengan tuntas. Meskipun kadang kita berpikir bahwa apa yang kita jalani sekarang tuh sepertinya kita berada di jalan yang salah seperti itu. Tapi pada akhirnya nanti akan diberi 1.000 manfaat dari apa yang kita lakukan, asalkan itu suatu kebaikan.
Jadi, lakukan apa yang kita putuskan. Wah, keren banget. Lakukan apa yang kita putuskan. Wajib dicatat nih, biar nggak lupa ya. Buat motivasi diri kita sendiri juga, gitu. Kemudian lanjut ya ke Kak Wawa mungkin. Oke, untuk pendengar podcast ini, aku mengutip kata-katanya Mbak Najwa Shihab sini, bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan, dan untuk memulai hal yang baru atau mencoba sesuatu yang lain, memang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya. Jadi, untuk kalian semua yang mau mencapai goals atau target kalian, jangan takut untuk mencoba hal baru dan berani berjuang untuk mencapai itu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Keren banget ya, fans beratnya Najwa Shihab nih kayaknya. Oke, lanjut ya teman-teman ke Kak Brili. Oke, baik Mbak. Pesanku untuk para pendengar podcast, kalian jangan pernah takut untuk mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman kalian, selagi itu adalah hal yang positif. Selagi kita masih muda, masih punya banyak waktu dan kesempatan, manfaatkanlah dengan baik. Cari pengalaman baru, banyak-banyakin prestasi, walaupun ketika kita pertama kali coba itu gagal, jangan putus asa, terus belajar dan mengupgrade diri kita. Kemudian kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain, kemudian berguru ke para ahli. Insya Allah kita bisa mendapatkan apa yang kita impikan. Kemudian ketika kita berusaha, jangan lupa untuk melakukannya dengan ikhlas, karena kalau kita niatkan dengan ikhlas, pasti kita itu nggak akan rugi. Kita tuh akan diberikan jalan kemudahan, dan kita tuh nggak menduga bahwa apa yang kita impikan tuh pasti akan terkabul gitu. Dan juga ketika kalian udah berhasil nih mencapai apa yang kalian impikan, jangan pernah merasa puas, terus belajar dan terus upgrade diri kalian, dan bagikan pengalaman ilmu yang telah kalian dapatkan kepada orang lain. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Ya, setuju banget sama Kak Brili ya. Keren banget pokoknya. Oke, yang terakhir ya, Kak Via. Oke, kalau dari aku, bagi kalian yang ingin terjun ke dunia penelitian kayak misal PKM gitu, jangan ragu untuk mencari hal yang baru, misalnya dari suatu dari masalah di sekitar kita, atau mungkin dari penelitian yang sudah ada, tapi bisa dipoles dikit gitu. Jangan ragu pokoknya. Terus kalau udah lolos nih, pokoknya harus do your best aja. Serahkan semuanya pada yang di atas, dan untuk apapun hasilnya nanti, itu mesti ada hikmah di baliknya, adalah jalan yang terbaik yang diberikan pada kita dari Tuhan. Oke, terima kasih Kak Via. Yang penting yakin ya, Kak. Iya, Oke ya. benar banget. Oke, terima kasih ya kepada kakak-kakak semua yang sudah menyampaikan pesan dan semangatnya kepada pendengar podcast KS IMIS. Nah, nggak kerasa ya, udah banyak banget tanya-tanya ke Kak Fatimah dan tim terkait dengan pengalaman mereka selama mengikuti PKM sampai dengan mendapat medali perunggu gitu di ajang PIMNAS yang bergengsi itu. Dan semoga ilmu yang sudah di-sharingkan itu dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Terima kasih ya buat Kak Fatimah dan tim untuk kesempatannya dan sharing pengalamannya. Sukses selalu dan ditunggu nih karya-karya prestasi-prestasi selanjutnya. Gitu ya. Oke, terima kasih Kak Sinta atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Ya, sama-sama. Oke. Mungkin sekian dulu ya podcast KS IMIS kali ini. Nantikan podcast KS IMIS selanjutnya. Saya Sinta. Sampai jumpa di podcast KS IMIS selanjutnya. Terima kasih.